Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai metodologi praktikum ekologi tumbuhan Transek. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aida Fitriana dengan NIM KAM 4318003, yang kedua ada Eno Erika Soliha dengan NIM KAM 4320114, yang ketiga ada Heni Melawati dengan NIM KAM 4318033, yang keempat ada Nelly Irsyadah dengan NIM KAM 4318041, yang kelima ada Rona Sabrina dengan NIM KAM 4318053, dan yang terakhir ada Sisi Cahyati dengan NIM KAM 4318058. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian. Pengertian Transek. Untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang luas dan belum diketahui keadaan sebelumnya, paling baik digunakan cara jalur atau transek. Cara ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut keadaan tanah, topografi, dan elevasi. Jalur-jalur contoh dibuat memotong garis topografi. Transek merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Ukurannya tergantung pada beberapa kondisi. Transek pada komunitas yang kecil, penarikan garis menyilang hanya beberapa meter panjangnya. Pada daerah berbatuan, transek dapat dibuat beberapa ratus meter panjangnya. Transek juga dapat dipakai dalam studi altitude atau elevasi dan mengetahui perubahan komunitas yang ada. Transek bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan vegetasi dan perubahan lingkungan, serta untuk mengetahui hubungan vegetasi yang ada di suatu lahan secara cepat. Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa kegunaan transek di dalam beberapa asosiasi adalah memberikan data yang lebih baik daripada penggunaan plot-plot kuadrat. Hal ini mungkin disebabkan karena transek secara khusus lebih menyerupai dengan penggunaan pola diseminasi vegetasi. Macam-macam transek. Yang pertama yaitu ada metode line intercept atau line transek. Berikut adalah contoh gambarnya. Metode line intercept biasa digunakan oleh ahli ekologi untuk mempelajari komunitas padang rumput. Dalam cara ini, terlebih dahulu ditentukan dua titik sebagai pusat garis transek. Panjang garis transek dapat 10 meter, 25 meter, 50 meter, 100 meter. Tebal garis transek biasanya 1 cm. Pada garis transek itu kemudian dibuat segmen-segmen yang panjangnya bisa 1 meter, 5 meter, atau 10 meter. Dalam metode ini, garis-garis merupakan petak contoh atau plot. Tanaman yang berada tepat pada garis dicatat jenisnya dan berapa kali terdapat atau dijumpai. Keunggulan dari metode line transek adalah yang pertama, akurasi data mencapai tingkat sentimeter. Yang kedua, data vegetasi yang diperoleh lebih banyak. Dan yang ketiga, keanekaragaman jenis yang disajikan lebih lengkap. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, membutuhkan banyak tenaga pengamat. Yang kedua, waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, membutuhkan keahlian dalam identifikasi jenis atau spesies. Contoh dari penggunaan metode ini adalah pada penelitian di kawasan Glerelung Lepung yang dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Mei 2017 dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang vegetasi Glerelung berdasarkan jumlah vegetasi pohon. Penelitian ini menggunakan metode line transek dengan menggunakan satu titik dan pada titik tersebut dibuat transek ukuran 10 kali 100 meter persegi. Analisis data dengan menggunakan metode ini yaitu dengan mencari kerapatan, frekuensi, dominasi, indeks nilai penting, dan sum dominance ratio. Macam transek yang kedua yaitu ada metode belt transek. Berikut adalah gambar contohnya.
Metode ini biasa digunakan untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang luas dan belum diketahui keadaan sebelumnya. Cara ini juga paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut keadaan tanah, topografi, dan elevasi. Transect dibuat memotong garis-garis topografi dari tepi laut ke pedalaman, memotong sungai atau menaiki dan menuruni lereng pegunungan. Lebar transect yang umum digunakan adalah 10-20 meter, dengan jarak antar transect 200-1000 meter tergantung pada intensitas yang dikehendaki. Belt transect diterapkan dengan membaginya menjadi beberapa segmen berukuran sama. Panjang setiap segmen umumnya sama dengan lebar transect. Segmen-segmen ini kadang-kadang disebut kuadrat. Untuk kelompok hutan yang luasnya 10.000 hektar, intensitas yang dikehendaki 2%. Hutan yang luasnya 1.000 hektar, intensitasnya 10%. Lebar jalur untuk hutan antara 1-10 meter. Transek 1 meter digunakan jika semak dan tunas di bawah diikutkan, tetapi bila hanya pohon-pohonnya yang dewasa yang dipetakan transek 10 meter yang lebih baik digunakan. Keunggulan metode ini adalah data yang dihasilkan lebih lengkap dan teliti dengan akurasi yang tinggi. Namun, dalam metode ini membutuhkan kemampuan identifikasi yang baik dan memerlukan waktu yang relatif lama. Contoh dari penggunaan belt transect adalah pada penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode belt transect. Metode ini sangat cocok digunakan untuk mempelajari suatu kelompok hutan seperti di kawasan Tahura Air Suryo Cangar yang luas dan belum diketahui keadaan tumbuhan bawah sebelumnya. Macam transect yang ketiga yaitu ada metode gradien. Berikut adalah contoh gambarnya. Analisis gradien merupakan pendekatan penelitian untuk mempelajari pola spasial vegetasi. Pengambilan sampel dengan arah gradien sama mungkinnya dengan pengambilan sampel probabilitas untuk menangkap berbagai macam variabilitas dalam kondisi hutan. Metode ini berusaha untuk memahami struktur dan variasi vegetasi suatu landscape dalam kaitannya dengan gradien dalam ruang variabel pada 3 tingkat faktor lingkungan, populasi spesies, dan karakteristik komunitas. Biasanya digunakan untuk sampel daerah yang sangat besar, kadang-kadang panjangnya ratusan kilometer. Analisis gradien baik sebagai teknik untuk menganalisis dan mendeskripsikan vegetasi sebagai sumber pemahaman teoritis baru tentang komunitas alami. Mungkin adil untuk mengatakan bahwa analisis gradien telah mengubah konsepsi vegetasi seperti halnya penelitian pada basis genetik variasi dan evolusi telah mengubah konsep spesies tumbuhan. Dalam kedua kasus tersebut, perubahan melibatkan pergeseran penekanan dari objek studi ke analisis jenis dan derajat hubungan di antara objek-objek tersebut. Klasifikasi analisis gradien adalah pendekatan alternatif untuk vegetasi suatu landscape. Contohnya yaitu untuk menguji hipotesis tentang interaksi kondisi topografi dan lokasi iklim dengan karakteristik struktural hutan pegunungan kering. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi atau manfaat atau tujuan metode. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan perubahan vegetasi dan perubahan lingkungan, atau untuk mengetahui jenis vegetasi yang ada di suatu lahan secara cepat. Selain itu, praktikum metode transect juga bertujuan untuk mengetahui komposisi tumbuhan pada suatu daerah atau pada suatu area tertentu. Menurut O. Osting, tahun 1956, dia itu menyatakan bahwa transect itu merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Nah, transect ini juga bisa dipakai dalam studi altitude dan mengetahui perubahan komunitas yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja. Yang pertama, membuat transect sepanjang 50 meter dan lebar 10 meter dengan menggunakan tali rafia dan patokan kayu. Yang kedua,
Membagi transek tersebut menjadi 5 peta dengan ukuran 10 kali 10 meter. Yang ketiga, pohon yang nantinya diukur adalah jenis spesies, tinggi pohon, dan cover. Yang keempat, membuat subplot 5 kali 5 meter kategori tumbuhan anakan atau sampling dengan tinggi kurang dari 1 meter dan diameter kurang dari 4 cm. Yang kelima, membuat subplot dengan ukuran 2 kali 2 meter untuk kategori sampling yang tingginya kurang dari 1 meter. Yang keenam, sampling dan sampling diukur diameter jenis tanaman dan jumlahnya. Yang terakhir, data yang diperoleh nantinya akan dianalisa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara tabulasi data dan cara analisis data. Untuk tabulasi data, cantumkan data di lapangan. Ada nama spesiesnya, jumlah spesiesnya di tiap-tiap plotnya. Nanti ada plot 1, plot 2, plot 3, dan seterusnya sesuai kelompok masing-masing. Untuk contohnya seperti ini. Luas petak yang kami pakai yaitu 1 meter per plot. Kemudian cantumkan nama spesiesnya. Misalnya di sini ada Cyperus rotundus. Tuliskan berapa jumlah spesies pada plot pertama. Kalau di sini ada 3. Kemudian seterusnya di plot kedua berapa spesies. Terus plot ketiga begitu juga, seterusnya. Kemudian jika ada spesies lain, misalnya di sini ada Mimosa ludica. Tuliskan saja jumlah spesiesnya berapa. Di plot pertama ada 2, begitupun selanjutnya di plot kedua, ketiga, dan keempat. Jika ada spesies lain, silahkan tulis di bawahnya lagi. Kemudian di total, kalau di sini Cyperus rotundus menunjukkan totalnya 8, Mimosa ludica ada 8, dan Elephantabus caber ada 6. Selanjutnya, kita nanti akan mencari INP. Nah, apa sih INP itu? INP adalah indeks nilai penting, di mana menunjukkan kepentingan suatu jenis tumbuhan serta peranannya dalam komunitas, di mana nilai penting pada vegetasi tingkat pohon, tiang, dan pancang didapat dari hasil penjumlahan kerapatan relatif atau KR, frekuensi relatif atau FR, dan dominansi relatif atau DR. Sedangkan pada vegetasi tingkat semai dan tumbuhan bawah didapat dari penjumlahan nilai kerapatan relatif dan frekuensi relatif. INP merupakan indeks yang dapat digunakan sebagai pembanding signifikansi ekologi dari suatu spesies dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan dominansi spesies dalam ekosistem. Indeks nilai penting dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu INP LCC sama dengan kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Untuk mengetahui indeks nilai penting, kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, untuk mencari kerapatan relatif, kita harus mengetahui dulu kerapatan mutlak. Nah, kerapatan mutlak ini dicari dengan menggunakan rumus jumlah suatu spesies dibagi luas petak contohnya. Kemudian nanti bisa dicari kerapatan relatif, yaitu menggunakan rumus kerapatan mutlak suatu spesies dibagi jumlah kerapatan seluruh spesies dikali 100%. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi relatif, kita harus mengetahui dulu frekuensi mutlak. Frekuensi mutlak kita cari dengan menggunakan rumus jumlah petak contoh yang diduduki spesies dibagi jumlah banyaknya petak contoh. Kemudian kita baru bisa mencari frekuensi relatif dengan menggunakan rumus frekuensi mutlak spesies dibagi jumlah frekuensi seluruh spesies dikali 100%. Dan yang ketiga, untuk mencari dominansi relatif, kita harus mengetahui dulu dominansi mutlaknya. Dominansi mutlak menggunakan rumus yaitu jumlah luas bidang dasar spesies dibagi jumlah total luas petak contoh. Baru nanti kita bisa mencari dominansi relatifnya dengan menggunakan rumus dominansi mutlak spesies
dibagi jumlah dominasi seluruh spesies, kemudian dikalikan 100%. Berikut merupakan perhitungan untuk memperoleh nilai INP atau indeks nilai penting. Spesies yang ada pada data adalah Ciperus rotundus, Mimosa pudica, dan Elephantophus caber. Dalam mendapatkan nilai INP, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai KM, KR, FM, FR pada masing-masing spesies. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghitung semua nilai KM pada masing-masing spesies. Kemudian kita jumlahkan. Contohnya pada slide yaitu diperoleh nilai KM pada Ciperus rotundus adalah 2, Mimosa pudica 2, dan Elephantophus caber 1,5. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 1,5 sama dengan 5,5. Nah, angka 5,5 ini yang diperoleh ini akan digunakan untuk menghitung KR. Yang pertama, kita menghitung KM masing-masing spesies dalam suatu plot dengan rumus jumlah total spesies yang didapat dibagi dengan jumlah total plot. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai KR. Caranya yaitu dengan jumlah total spesies yang didapat dibagi total nilai KM. Kemudian, untuk menghitung FM dengan cara jumlah plot yang ditemukan spesies dibagi dengan total spesies. Contohnya, pada Ciperus rotundus, FM sama dengan 2/4 sama dengan 0,5. Nah, angka 2 itu merupakan total plot yang ada spesies tersebut, yang ada spesies Ciperus rotundusnya. Kemudian dibagi jumlah plot keseluruhan, didapat hasil 0,5. Selanjutnya, menghitung FR dengan cara nilai FM dibagi jumlah total plot. Kemudian terakhir kita menghitung INP atau indeks nilai penting. INP ini dicari dengan rumus KR plus FR. Nah, KR plus FR ini tadi kita sudah mencarinya terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menghitung nilai INP pada pohon, tiang, dan pancang, yaitu menggunakan rumus INP sama dengan FR plus KR plus DR. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai INP pada vegetasi tingkat semai dan tumbuhan bawah, yaitu dengan cara INP sama dengan FR plus KR. Nah, pada slide tersebut merupakan analisis data kuantitatif yang kita dapat dengan menghitung FR dan KR sehingga didapatkan nilai INP. Setelah data diperoleh, kemudian akan dianalisis yang berkaitan dengan pola distribusi dan kelimpahan spesies. Kemudian akan menghasilkan kesimpulan berupa hubungan perubahan vegetasi dan perubahan lingkungan. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan Michael 1997, yang dianalisis meliputi nilai kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dominasi, dominasi relatif, dan indeks Shannon-Wiener. Nah, dimaknai dengan mengkaitkannya terhadap pengolahan dan kelestarian hasil hutan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.